Rosi, apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah Ibu, baik. Oke, syukurlah kalau anak baik-baik saja. Rosi, apakah kamu punya waktu senggang di jam istirahat ini? Iya Bu, ada. Ada apa ya Bu? Tidak ada apa-apa, Nak. Bisa ikut Ibu sebentar ke ruangan Ibu? Iya baik Bu. Oke, baiklah. Silahkan duduk, Nak Rosi. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu saya dipanggil? Seperti ini, ada yang akan Ibu diskusikan bersama dengan Nak Rosi. Apakah Nak Rosi bersedia? Iya Ibu bersedia. Terima kasih Nak Rosi. Baiklah, Ibu memperhatikan kamu akhir-akhir ini lebih asik mengerjakan tugas secara sendiri atau mandiri. Padahal biasanya kamu selalu antusias jika ada tugas kelompok. Iya Ibu, jadi begini. Sebenarnya sudah lama saya ingin bercerita tentang ini. Tetapi saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Dan saya harus bagaimana? Saya bingung, Ibu. Baiklah Nak Rosi, tidak apa-apa Nak, cerita saja sama Ibu. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dari permasalahan yang Nak Rosi hadapi dan apa keinginan Nak Rosi peroleh dari diskusi kita hari ini? Ya, Ibu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baiklah, Ibu akan membantu Nak Rosi semaksimal mungkin dalam memecahkan masalah ini. Apakah ada keinginan yang lain, Nak? Saya ingin, Bu, mengetahui dalam menghadapi permasalahan ini, apakah saya di posisi salah atau posisi benar, Bu? Dalam hal ini, kan saya mengerjakan tugas sendiri, Bu. Jadi menurut saya tidak apa-apa, Bu. Toh hasilnya kan juga tidak buruk, Bu. Baiklah, sekarang coba Nak Rosi ceritakan dengan Ibu apa yang Nak Rosi rasakan saat ini dan ceritakan hambatan apa yang Nak Rosi hadapi. Iya, Ibu, saya merasa tidak nyaman, Bu, saat mengerjakan tugas secara berkelompok. Saya lebih suka mengerjakan tugas itu secara mandiri, Bu. Meskipun saya tahu seharusnya tugas itu dikerjakan secara berkelompok. Oh, begitu ya, Nak. Mengapa kamu berpikir demikian, Nak? Dan hal apa yang membuat kamu tidak nyaman mengerjakan tugas bersama kelompok? Iya Ibu, begini, saya merasa tidak nyaman karena di dalam kelompok ini tidak seperti yang saya harapkan, sehingga membuat saya malas untuk belajar apabila harus bekerja secara berkelompok. Oh, seperti itu ya, Nak. Memangnya ada apa dengan kelompok belajar Nak Rosi? Di dalam kelompok kami ini, saya tidak menemukan teman untuk berdiskusi, sehingga mereka hanya bermain dan bercanda saja, Bu. Sedangkan tugas itu harus diselesaikan. Jadi saya berinisiatif untuk mengerjakan sendiri dan hasilnya juga baik dan mendapat nilai yang baik juga, Bu.
Oh, jadi begitu ya Nak Rosi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada tugas lagi secara berkelompok? Apakah Nak Rosi ingin seperti apa? Iya Bu, kalau boleh Bu, kan tidak semua teman-teman di sekolah atau di kelas itu malas. Ada juga yang rajin dan mau belajar, begitu Bu. Saya ingin memilih anggota kelompok sendiri, Ibu. Jadi lebih efektif di dalam kelompok. Jadi kelompok yang dipilih oleh Nak Rosi bukan dari gurunya ya? Iya, Ibu, dari kami sendiri. Kemudian apalagi keinginan Nak Rosi dalam bekerja kelompok? Saya itu ingin semua anggota itu aktif berdiskusi bersama-sama dan menyelesaikan tugas. Jadi, menurut Nak Rosi, di dalam kelompok itu semua anggota harus aktif dalam Iya, Ibu. berdiskusi ya. Iya. Bukan hanya Nak Rosi saja yang bekerja. Iya, Ibu, betul. Nah, sekarang menurut Nak Rosi bagaimana supaya teman Nak Rosi bisa berdiskusi secara aktif? Sebelum bekerja kelompok mungkin Bu, bisa saya mulai dengan membagi tugas masing-masing anggota kelompok begitu Bu. Iya, iya, iya. Selain itu, ada cara lainkah yang lain tidak supaya teman-teman kelompok Nak Rosi itu bisa berkomitmen untuk aktif dalam berdiskusi? Ya, seperti yang saya bilang tadi Bu, dengan membagi tugas yang jelas dan tepat itu kepada masing-masing anggota di dalam kelompok itu, sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ada pembagian tugasnya, misalnya teman saya Naila misalnya dia bekerja kelompok sebagai penulis atau menuliskan hasil kesimpulan. Kemudian si teman saya Adam mencari jawaban nomor 1 misalnya. Kemudian teman saya yang satunya lagi mencari jawaban nomor 2, seperti itu Bu. Supaya ada tanggung jawab dari teman saya, dari kelompok kita, anggota kelompok kita. Baiklah Nak Rosi, ide kamu bagus sekali. Nah, tidak terasa, ternyata Nak Rosi sudah menemukan solusinya dari permasalahan ini. Iya, begitu Ibu. Jadi nanti semua anggota kebagian tugas dan tanggung jawab masing-masing mereka, Bu. Bagus itu Nak. Sekarang Nak Rosi sudah menemukan cara untuk mengatasi masalahnya yang Nak Rosi hadapi. Nah, sekarang bagaimana cara Nak Rosi dapat berkomitmen dengan cara tersebut? Iya Ibu. Nanti itu ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ nanti akan ada tugas kelompok kalau saya baca Bu di bukunya itu. Besok-besok saya akan mencoba Bu melakukan cara yang sudah saya susun tadi Bu. Sebelum memulai bekerja kelompok, saya akan membagi-bagi tugas dan semua anggota kelompok itu membuat komitmen dalam mengerjakan tugas kelompok Bu. Bagus-bagus Nak. Adakah teman Nak Rosi yang bisa membantu Nak Rosi melaksanakan komitmen ini? Iya, ada Bu. Teman satu bangku saya Bu, namanya Naila. Dia mudah-mudahan dapat membantu saya dalam membagi tugas kelompok dan membantu saya mengontrol teman-teman dalam bekerja kelompok. Baiklah, setelah ini Nak Rosi yakin dapat terus berkomitmen untuk melaksanakan
rencana aksi Nak Rosi ini? Ya, Ibu, saya yakin dan saya akan mencoba. Baiklah, akan melanjutkan pelajaran Nak Rosi di kelas. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah mendengarkan dan membimbing saya dalam menyelesaikan masalah saya Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya Nak ya.